Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini channel Alexa Dereded ingin sharing ya tentang FR soal komunitas yang kemarin udah saya lalui. Di sini ingin sharing kepada teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ya. Semoga kalian tidak ketinggalan materi-materi untuk selanjutnya yang akan akan saya share. Oke ya, langsung saja untuk soal komunitas ini. Biar kalian mampu menjawab yang benar gitu ya. Untuk soal nomor 1, di sebuah perusahaan seorang karyawan mengalami keracunan gas karena terjadi kebocoran pipa yang diperbaikinya. Pihak perusahaan enggan membayar biaya rumah sakit karena merasa kecelakaan akibat kecerobohan dari karyawan. Apakah yang dapat dilakukan oleh perawat kesehatan kerja berkenaan dengan kasus di atas? Oke. Yang A itu adalah kemitraan perawat dengan pasien dalam kesembuhan. Yang B, advokasi hak-hak karyawan dalam K3. Yang C, bermitra dengan asuransi tenaga kerja. Yang D, perusahaan mendirikan balai khusus untuk karyawan. Yang E, bermitra dengan pemerintah. Gitu ya. Jadi pada kasus di sini adalah karyawan yang termasuk dalam kategori kecelakaan kerja. Kalau misalkan dalam kecelakaan kerja ini ya adalah yang harus sepenuhnya bertanggung jawab adalah pihak perusahaan. Tapi di sini kita sebagai perawat, apa yang dapat kita lakukan ya untuk keperawatan kesehatan tenaga kerja tersebut gitu ya. Oke ya, yang kemitraan perawat dengan pasien dalam kesembuhan tidak ya, ini soalnya bukan tanggung jawab perawat. Yang bermitra dengan asuransi tenaga kerja enggak, kurang tepat juga. D, perusahaan mendirikan balai khusus untuk karyawan enggak. Yang E adalah bermitra dengan pemerintah, apalagi ini. Yang tepat itu adalah kita perawat itu sebagai advokasi ya, sebagai pembela pasien gitu atau pembela klien. Oke, yang paling benar itu adalah jawabannya itu adalah advokasi hak-hak karyawan dalam K3. Itu kita di sini menceritakan tentang kecelakaan kerja. Oke, yang otomatis yang harus kita pertahankan adalah bentuk dari K3 tersebut. Oke ya. Begitu ya, untuk menjawab soal komunitas kita harus benar-benar tahu atau kita harus benar-benar paham tentang apa yang dipertanyakan gitu ya. Soalnya soal komunitas itu banyak banget yang harus kita baca dari pertanyaannya aja, dan dari kasusnya aja banyak banget soalnya. Oke, lanjut saja ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu perawat mengkaji sebuah desa yang penduduknya percaya terhadap seorang dukun. Oke. Dalam menghadapi persalinan atau melahirkan. Asumsi tersebut begitu kuat sehingga mayoritas penduduk lebih mengandalkan dukun dibanding petugas kesehatan. Gitu. Apakah tindakan perawat untuk mengubah asumsi masyarakat tersebut? Itu yang A adalah penyuluhan kesehatan, B sebagai advokasi masyarakat, C negosiasi dengan masyarakat, D kolaborasi dengan pemerintah, yang E melakukan asuhan persalinan normal. Oke ya. Begitu saja ini soalnya yang saya gambarkan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau misalkan soalnya pertanyaan komunitas itu banyak banget gitu ya. Saya ini pangkas-pangkas aja. Karena seingat saya seperti ini ya. Ini di sini adalah kasusnya itu seorang dukun yang rame ya, untuk menangani persalinan gitu dibanding petugas kesehatan. Intinya itu dukun beranak lebih laku daripada kebidanan gitu ya. Di sini apakah tindakan perawat untuk mengubah asumsi masyarakat gitu ya. Yang ini adalah bentuknya yang paling benar adalah negosiasi dengan masyarakat gitu ya. Yang harus dijawab itu adalah kita negosiasi dengan masyarakat. Oke, begitu saja ya untuk soal nomor 2.
Kalau misalkan jawaban yang A itu adalah penyuluhan kesehatan, ini tidak akan tembus ya. Karena apa? Karena mereka sudah percaya gitu. Mereka sudah percaya dengan dukun gitu ya. Advokasi masyarakat. Nah, advokasi masyarakat itu masyarakat karena tidak yang ada yang dirugikan. Jadi kita nggak bisa membela masyarakat. Terus kolaborasi dengan pemerintah, sebenarnya pemerintah ini eh, udah menyediakan gitu pihak klien menyediakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang akan melahirkan maupun berobat penyakit yang lain, khususnya itu orang puskesmas gitu ya, klinik, rumah sakit dan lain-lain. Melakukan asuhan persalinan normal ini kalau misalkan bidan bisa ya, tapi kalau misalkan petugas kesehatan yang lain seperti perawat, apoteker gitu kan, dokter, itu juga bukan dokter kandungan, kita akan merasa kesusahan. Itu adalah C, negosiasi dengan masyarakat, karena kita dalam negosiasi ini kita bisa masukin kelebihan-kelebihan dari petugas kesehatan dibanding dengan dukun beranak begitu ya. Oke, langsung saja ke soal nomor 3. Terjadi kasus KBS di sebuah desa sebanyak 76%. Masyarakat menganggap penyakit ini hal biasa. Apakah tindakan keperawatan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Oke ya. Yang A, pendidikan kesehatan. Yang B, biarkan bila masalah tidak dirasakan oleh masyarakat. Yang C, lakukan pembersihan lingkungan. Dan D, berikan gizi tambah pada masyarakat yang berisiko gitu ya. Oke, dalam pertanyaan ini adalah banyak yang ini penyakit tersebut itu menganggap hal yang biasa gitu ya, karena skabies ini dikategorikan penyakit yang menular gitu ya dan berbahaya untuk masyarakat. Itu untuk mengatasi terjadinya kasus KBS, maka petugas kesehatan tindakan utamanya apa untuk mengatasi masalah tersebut? Yaitu A, itu adalah pendidikan kesehatan terdahulu dong gitu ya. Apalagi ini membiarkan, nggak boleh ini lakukan pembersihan lingkungan, tidak ya, bisa tapi kurang tepat. Berikan gizi tambahan pada masyarakat yang berisiko, ini juga kalau misalnya nggak biasa sini kurang ya, harus berapa. Ini kan misalkan kita mau memberikan gizi tambahan pada masyarakat, harus kolaborasi dengan pihak pemerintahan yang akan mengadakan makanan tambahan gitu ya. Oke, yang paling tepat, paling ringan itu untuk perawat, hal yang utama adalah pendidikan kesehatan, yang A ya. Oke, lanjut saja ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 4. Pada bulan Desember tahun 2012 terjadi kasus DBD 10% di sekolah X. 2 bulan yang lalu terjadi kasus yang sama sebesar 20%. Ini 10%, ini 20% ya. Lingkungan tampak genangan air pada pot-pot dan kaleng bekas minuman. Apakah tindakan prioritas dalam menghadapi masalah tersebut gitu ya? Apakah tindakan prioritas kita? Yang A itu adalah melakukan pendidikan kesehatan, yang B melakukan P3M, yang C itu melakukan fogging terhadap lingkungan sekolah, D bersama-sama warga sekolah membersihkan lingkungan, yang E adalah melindungi warga sekolah dari gigitan nyamuk dengan menggunakan lotion anti nyamuk. Oke. Dari kasus di sini adalah kasus untuk terjadinya kasus DBD ya, demam berdarah gitu. Di sini ada kasus genangan air ya. Kasus genangan air dan kasus genangan air pada pot-pot dan kaleng minuman bekas. Ini harus diberantas gitu ya. Kalau misalnya kita mau menyelesaikan penyakit DBD ini agar tidak menular atau agar tidak menyebarkan lebih luas lagi, kita harus mencegah terjadinya peningkatan tersebut, yaitu dengan cara melakukan ini nih yang genangan air dan pot-pot gitu. Genangan air dan pot-pot itu harus dihilangkan gitu ya.
Termasuk juga kaleng bekas dan minuman harus dihilangkan karena sumbernya di situ, penyebabnya di situ. Maka yang jawaban yang paling tepat adalah yang B, adalah P3M gitu ya. Melakukan P3M. Pemberantasan pencegahan penyakit menular. Itu diberantas yang ininya ya. Yang tampak genangan air itu diberantas. Oke, gitu aja ya. Melakukan pendidikan kesehatan juga bisa, tapi kurang tepat ya karena kasus tersebut adalah mengarah ke sini. Kalau melakukan posing yang ini kurang tepat ya karena posing di sini tetap nyamuk akan berkembang biak kalau misalkan di sini masih tampak genangan air. Gitu ya. Bersama-sama warga juga membersihkan lingkungan juga boleh, tapi masih kurang tepat ya. Hanya lingkungan sekolah gitu. Tapi kalau misalnya di lingkungan ini rumah tidak ya. Ternyata ini kurang tepat ya. Ini hanya membersihkan di lingkungan sekolah. Terus yang E, melindungi warga sekolah dari gigitan nyamuk dengan menggunakan lotion anti nyamuk. Ini kalau misalkan yang cocok, kalau nggak cocok ini akan menyebabkan iritasi dan alergi. Oke, yang B itu adalah jawaban yang paling tepat, itu melakukan P3M. Gitu ya. Lanjut ke soal nomor selanjutnya. Soal nomor 5. Seorang perawat mengkaji sebuah kecamatan, didapatkan data terjadi 90 kasus campak pada anak di bawah umur 15 tahun. Bulan November 2011, kondisi lingkungan kecamatan tersebut kumuh. Rumah penduduk berdekatan, sebagian besar anak mengalami gizi kurang bahkan gizi buruk gitu ya. Apakah intervensi prioritas yang perlu dilakukan perawat gitu ya? Ini yang A itu imunisasi massal, yang B pendidikan kesehatan, yang C pemberian makanan tambahan, D pengelolaan lingkungan sehat, dan D evaluasi terjadinya campak berulang. Oke, langsung saja di sini kita bahas ya. Di sini adalah 90 kasus campak ya pada anak di bawah umur 15 tahun. Bulan November terjadi lingkungan 2 bulan November, nih kondisi lingkungan kecamatan tersebut kumuh. Oke, kalau kumuh kita harus dihilangkan kumuhnya. Rumah pendudukan berdekatan, sebagian besar mengalami gizi kurang atau sampai gizi buruk. Gitu ya. Oke, langsung saja di sini untuk menjawab soal kasus di sini. Ini adalah kesimpulannya bahwa masyarakat itu adalah ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan tentang kesehatan. Maka kalau misalkan ada soal seperti ini kita harus memberikan kesehatan atau memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat tersebut. Jadi kesimpulannya jawaban ini adalah mengarah ke PNKES, adalah pendidikan kesehatan dulu yang paling utama dilakukan oleh perawat. Kalau imunisasi massal, nah imunisasi massal ini tidak ya, karena imunisasi campak ini udah saya bahas ya di soal-soal P3K yang lain gitu, yang udah saya posting. Itu yang campak ini adalah usia yang 9 bulan ya, terus yang usia 24 bulan gitu ya. Jadi tidak ya kalau imunisasi campak. Terus kalau pemberian makanan tambahan ini tidak bisa juga, karena pemberian makanan tambahan gitu ini tidak hanya sekali ya, tapi harus berkali-kali gitu. Terus yang D adalah pengelolaan lingkungan sehat. Kalau dikelola lingkungan sehatnya itu bisa juga, tapi kurang tepat ya. Kita ini tindakan yang ke nomor sekian gitu ya. Terjadi ini evaluasi terjadinya campak yang berulang. Ini hanyalah kita untuk menunggu apakah ada campak yang ada lagi ataukah campak yang berkurang gitu ya. Jadi untuk tindakan prioritas utama yang perawat lakukan adalah pendidikan kesehatan ya, yang gampang gitu. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Terdapat 50% siswa SD kelas 1 di desa X mengalami sakit gigi. Diketahui sebagian besar gigi siswa kotor dan mengalami karies gigi. Apakah intervensi utama yang perlu dilakukan perawat pada sekolah SD gitu ya? Yang A itu adalah pendidikan kesehatan, yang B pemeriksaan gigi secara rutin, C pemberian tablet kalsium, D ajarkan oral hygiene, dan D merujuknya ke puskesmas gitu ya.
Oke, kita langsung saja bahas soalnya gitu ya. Di sini adalah kejadian mengalami sakit gigi pada anak SD gitu ya. Juga giginya juga terlihat kotor dan mengalami karies gigi gitu. Apa tindakan perawat gini? Oke, tindakan perawatnya itu adalah kalau misalkan A ini kurang tepat ya karena anak SD masih belum paham banget tentang apa yang kita pelajarkan pendidikan kesehatan. Ini bisa, tapi kurang tepat ya. Pemeriksaan gigi secara rutin ini juga tidak ya, karena pemeriksaan gigi secara rutin kita hanya tahu evaluasinya aja, bukan tahu dari masalahnya atau penyebabnya terjadi karies gigi. Terus pemberian tablet kalsium ini harus berapa lama kita harus mengulang kembali gitu atau melakukan pengecekan kembali kepada anak agar giginya kuat gitu ya. Terus yang ajarkan oral hygiene. Oke ya, di sini udah saya catat ajarkan oral hygiene karena mengajarkan oral hygiene itu adalah bentuk paling ringan ya. Terus yang merujuknya ke puskesmas. Ini merujuk ke puskesmas juga boleh, tapi ini bukan tindakan yang utama yang perawat lakukan. Rujuk itu ya. Oke, yang paling pertama adalah pemberian tablet kalsium bukan. Pemeriksaan gigi secara rutin bukan, pendidikan kesehatan bukan, merujuk ke puskesmas juga bukan. Yang paling tepat adalah mengajarkan oral hygiene pada anak, gitu ya. Oke, ini soal yang seperti ini, yang komunitas ini gampang tapi sulit, sulit tapi gampang, gitu ya. Oke, harus benar-benar kita memahami apa ya isi dari kasus tersebut atau pertanyaan tersebut. Oke, langsung saja kita ke soal nomor berikutnya.